Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor Beat, kendalanya sekarang kalau kata si pemiliknya sering mati, terus kalau panas kadang dia mati, berebet juga. Biasanya kalau sering mati saat panas itu sama ya seperti motor-motor karbu. Kalau di motor karbu itu namanya pulser. Nah, kalau pulsernya mau mati itu biasanya kalau saat musim panas motornya mogok. Setelah dingin dia hidup kembali. Nah, kalau di motor injeksi itu namanya sensor CKP. Nah, kalau menurut saya saat ini motor ini biasanya kalau sering mogok atau mati itu kalau untuk di motor injeksi sensor CKP-nya kena. Untuk mempermudah kita mengeceknya, kita memakai alat MST. Nah, kita buka di sini. Ini sudah saya buka. Terus kita ambil alatnya. Terus ini kita pasang di sini. Ini untuk Honda sama Yamaha beda-beda ini untuk soketnya ya. Oke. Setelah terpasang, kita hidupin kontaknya. On. Coba kita cek buat masa. Oh, agak keblur ya. Kita fokuskan dulu. Nah, ini lebih fokus. Honda. Terus kita ambil yang Indonesia. Ini bitnya yang starter halus, berarti bit ACH. Nah, ini biar untuk kita mempermudah, kita pakai MST 400 ini biar tidak rumit mencari kerusakannya. Ini membaca kode kerusakan, coba kita lihat, enter. Pembacaan tampilan DTDC, tidak ada kode kerusakan. Kita lihat sejarahnya, sejarah kerusakan. Nah, benar kan? Ini sensor CKP atau pulser bermasalah, terjadi hubungan singkat ke GND. Nah, sama seperti motor karbu. Motor karbu sering mati-mati itu biasanya di pulser. Matinya saat panas, saat jalan jauh kadang mati, terus kalau dingin dia hidup kembali. Ini sama aja ya. Sensor CKP pulser bermasalah, terjadi dengan singkat CVCV. Oke. Biasanya kalau kita nggak pakai alat ini, misalkan motornya rusak, terus diganti alat, misalkan injektor atau yang lain gitu. Ternyata yang rusak bukan itu, tapi setelah diganti dia langsung di scan-nya. Nah, scan manual atau scan pakai alat sama aja. Setelah di scan, ini pembacaan sejarah kerusakan ini, nah ini akan hilang. Jadi kalau seandainya motor ini sudah di-scan ternyata bukan misalkan bukan injektor yang rusak, ternyata sensor CKP yang rusak,
kita malah bingung nyari kerusakannya. Nah, karena di sejarah kerusakan ini dia sudah hilang. Nah, nanti kan di sini di penyesuaian dan penyetelan ini. Nah, reset ECM atau ECU. Kalau misalkan saya reset, itu kode kerusakannya hilang, sedangkan alatnya belum kita ganti gitu. Nah, jadi sebaiknya kita ganti dulu, kita tukar alatnya, kita tukar sensor CKP ini, kita tukar, terus baru kita reset. Coba kita lihat yang lain di sensor TPS nya. Ini saya buka gas ya. Nih. Nah, ini kalau saya buka gas ini kelihatan nih bergerak. Nah, yang bukaan gas ini ya, ini bukaan gas. Nah, ini pol gas sudah full tapi dia masih tetap di 4, berarti itu masih normal. Nah, kalau rusak biasanya ini turun sendiri. Misalkan ini saya mentokin pol tapi angkanya turun lagi jadi 1 atau 0,3, kembali lagi ke 0,3, itu tandanya sensor TPS nya rusak. Tapi kalau ini sudah saya polkan tapi dia diam di angka 4, berarti dia masih bagus, masih normal. Terus nah, untuk sensor CKP, bentuk sensor CKP nya kita lihat dulu. Nah, ini ya sensor CKP nya saya memakai MST. Nah, ini sensor CKP Honda Beat FI, Beat Street, Scoopy K25. Ini bentuknya, kita buka dulu. Ini harganya kalau di online sekitar 200-an atau 300-an ini. Nah, ini bentuknya. Kalau untuk Beat itu kaki 3, kalau untuk Vario itu ada yang kaki 4. Ini bentuknya. Terus letaknya di mana? Letaknya ya di magnet, sama sebagai pusher di sini ya. Nah, di dalam ini nanti kelihatan ini di dalam. Oke, nanti kita ganti dulu pulsar sensor CKP ini, kita ganti, terus baru kita reset ulang. Oke bosku, sekarang sensor CKP sudah kita ganti. Ini sensor CKP yang lama. Sensor CKP yang lama sudah kita ganti. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, kelihatan ya. Kembali membaca kode kerusakan. Nah, setelah diganti ini tetap masih ada kode kerusakannya, masih ada karena belum kita scan ya, atau belum kita reset ulang. Nah, mari kita reset ulang. Langsung saja di penyesuaian atau penyetelan. Reset ECM atau ECU. Menghubungkan ke memori ECU. Pada beberapa kendaraan setelah reset ECM butuh didudukan ini ECU.
learning ACM, lanjutkan, yes. Nah ini sudah kita reset. Ini putar kunci kontak off, lalu on dalam 10 detik. Kita matikan dulu, lalu kita on kan lagi setelah 10 detik. Oke, cukup. Kita on kan lagi. Kita lihat kode kerusakan atau sejarah kerusakan tadi ya. Jakarta, rendah, Indonesia. Kurang fokus ini. Nah ini yang lebih jelas. Kita ambil yang bit ACH 110. Nah ini kita lihat lagi membaca kode kerusakan yang tadi. Kita buka pembacaan. Nah ini memang tidak ada tadi ya. Nah terus sejarah kerusakan coba kita lihat. Nah tidak ada kode kerusakan terbaca karena sudah kita reset. Nah, lalu kita hidupkan, baru kita hidupkan. Nah sini kita lihat RPM nya, bisa kita lihat RPM untuk langsamnya. Nah ini sudah hidup. Kalau untuk lampu indikator nggak hidup ya, berarti tidak ada lagi kerusakan. Lalu kita lihat lagi di sini. Kita lihat di langsamnya. Ini 1716. Kalau untuk normalnya biasanya ini 1516 ya, nggak sampai 17. Injektor 28 ms. Waktu pengapian, tegangan aki, bukaan gas. Nah ini attitude ini apa ya, normalnya 0998. Nah kalau udah sampai 1 itu berarti tandanya minyaknya itu boros. Semakin kecil semakin irit, semakin tinggi semakin boros gitu. Jadi attitude itu masih bagus sekarang ini, normal. Untuk langsamnya kita turunkan sedikit. Itu letaknya di sini ya. Nah ini kita putar arah kunci sedikit. Kita putar ini, terus bisa kita lihat ini. Kelihatan ya, ini turun 14, jadi 314 kita naikin sedikit. Nah ini 1415, ini normalnya biasanya. Saya pakai ini. Coba kita lihat lagi tutupnya.
Oke bosku, sekarang motor ini sudah kita ganti, sudah kita reset. Insya Allah motor ini aman, tidak mogok-mogok lagi. Ini gasnya juga jadi enteng. Kalau kemarin dia digas saja dia kadang ada berebetnya karena pembacaan pengapiannya nggak beraturan lagi. Oke bosku, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe ya YouTube Rizal Racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.